Satgas Pangan temukan unsur pidana, kasus beras oplosan naik ke penyidikan. Jakarta Satuan Tugas, Satgas Pangan Polri secara resmi menaikkan status kasus dugaan praktik pengemasan beras tidak sesuai mutu ke tahap penyidikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Dirtipideksus. Bareskrim Polri yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas Pangan, Brigjen Pol Helvi Assegaf, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Untuk itu, status penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan, ujar Helvi. Dugaan awal menunjukkan adanya praktik pencampuran beras dengan mutu berbeda namun tetap diklaim sebagai beras premium dalam kemasan, yang berpotensi menyesatkan konsumen. Satgas Pangan telah memeriksa sejumlah produsen dan sampel beras dari berbagai merek di laboratorium. Hasil sementara menemukan 3 produsen dan 5 merek diduga melanggar ketentuan mutu, antara lain PT PIM, merek Sania, PT FS, Ramos Merah, Ramos Biru, Ramos Pulen, serta toko SY, Jelita dan Anak Kembar. Beras-beras tersebut dikemas dalam ukuran 2,5 kg hingga 5 kg dan dipasarkan sebagai beras premium maupun medium. Namun hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kualitas beras tersebut tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan. Beberapa produk bahkan dinyatakan tidak memenuhi standar mutu nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas kasus ini. Ia menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras termasuk bentuk penipuan dan tindak pidana yang harus diproses hukum. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak. Ini pidana, tegasnya. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan juga menemukan 212 merek beras di pasaran yang tidak memenuhi standar mutu. Temuan meliputi kesalahan volume isi kemasan hingga pelabelan palsu yang menyebutkan kualitas premium, padahal kenyataannya tidak demikian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, penyimpangan ini berdampak besar pada kerugian masyarakat. Selisih harga bisa mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Jika ini terjadi setiap tahun, kerugian bisa mencapai Rp100 triliun, katanya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencoreng integritas distribusi pangan nasional. Pemerintah menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengingatkan pelaku usaha untuk tidak memainkan mutu pangan demi keuntungan sepihak.